قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده مال وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم ارحمنا بالقرآن. Setelah Nabi Nuh doa qala Nuhu rabbi innahum asawni sama wa qala Nuhu la tadhar wa qala Nuhu rabbi la tadhar ala radi minal kafirin dayyara. Maka Nuh kemudian berdoa dengan indah, dan ini menggambarkan orang beriman tuh meskipun geram, meskipun lagi marah, tapi akhirnya dia minta ampunan Allah, minta maaf sama Allah. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Wali waridaya, ampuni kedua orang tuaku. Wali man dakhala baitiya mu'minan, ampuni orang yang masuk rumahku beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, ampuni orang beriman laki-laki dan perempuan. Wala tazidiz zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran. Dan ini doa ampunan, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hal yang paling membahagiakan bagi kita adalah ampunan Allah. Apalagi sekarang lagi musim haji, dan puncak haji adalah wukuf di Arafah. Orang beriman tuh kalau dosa kecil aja merisaukan buat dia. Sama karena ketika orang lagi berhaji disuruh pakai ihram, biasanya warnanya putih. Wukuf dimulai dari ba'da zuhur, waktu zuhur setelah zawal, sampai maghrib 4 sampai 6 jam. Dan orang-orang pakai pakaian putih di saat matahari lagi terang-terangnya. Jadi seperti spotlight. Noda setetes aja kalau di pakaian putih akan merisaukan. Demikian juga orang-orang yang sedang wukuf. Pakaian putih dengan matahari yang lagi kenceng-kencengnya. Maka orang-orang yang berdoa di hari terbaik untuk berdoa, doa terbaik adalah doa Arafah, kata Rasulullah. Biasanya setelah memuji Allah, mengucapkan salawat pada Rasulullah, kalau mereka berdoa dengan hajat mereka, dengan bahasa mereka, biasanya
Yang diminta pertama kali adalah, ya Allah ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni kedua orang tuaku. Ampuni orang-orang beriman. Jadi ampunan Allah. Dan nanti ayah bunda bakal tahu hadis qudsi diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan wahai para malaikatku, itu hamba-hambaku datang berkumpul untuk memenuhi panggilanku. Ja'uni as'asan wubara. Mereka datang dari negeri yang jauh, letih, lusuh, dan saksikan wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahum, dan aku ampuni mereka semua. Jadi yang paling didambakan oleh seorang hamba adalah ampunan Allah. Yang diminta oleh seorang hamba adalah ampunan Allah. Kalau sudah Allah ampuni, nah itu bahagia. Dan hari Arafah, ayah bunda, nanti jangan lupa tanggal 5 Juni, insya Allah. Itu adalah hari di mana hari paling banyak Allah Subhanahu wa taala bebaskan manusia dari siksa api neraka. Karena Allah mengampuni, Allah ampun. Dan minta ampunan Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Dan kalau doa, lapangkan doa kita. Doain diri kita, doain orang tua kita, doain anak keturunan kita, doain kaum muslimin muslimat, doain kaum mukminin mukminat. Lapangkan. Itu tanda kita mencintai semua orang-orang beriman. Dalam ujung surat Al-Fat, surat 48, Allah Subhanahu wa taala gambarkan Muhammad Rasulullah dan pengikutnya. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'u asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah sang Rasul, utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Muhammad, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling sayang kepada sesamanya. Bunda, kalau kepada orang beriman, kepada orang muslim, harus saling sayang dan percaya. Sekarang kebalik-balik. Sama musuh percaya, sama muslim curiga. Nggak boleh ya. Pokoknya selagi muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dia saudaraku. Orang kita doain setiap hari. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita doain tuh. Jadi yakin energi itu juga bakal sampai ke kita. Mereka juga bakal sayang kalau kita sayang. Dan sebab mau ngasih amalan, baca doa, nggak nyampe 10 detik, pahalanya miliaran. Mau nggak ya Bunda? Oh, Ustaz. Doa, doanya ini mau dicatat boleh, mau dihafalin langsung boleh. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Allahumma ghafir Allahumma ghafir lil Allahumma muslimina wal muslimat wal lil muslim muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal wal mu'minat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al ahya'i minhum wal minkum amwat. wal amwat. Itu doanya pendek tapi pahalanya miliaran. Nggak nyampe 10 detik. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dari mana Uswab tahu itu akan dapat pahala miliaran? Sabda Rasulullah, nanti cari hadisnya. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat taballahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah.
Siapa yang minta ampun pada Allah untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, maka Allah akan catatkan untuknya dari setiap laki-laki dan perempuan beriman satu kebaikan, satu pahala. Dan orang beriman sekarang di dunia ini 2 miliar. Belum lagi yang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi maknanya doa pendek itu akan menghasilkan puluhan miliar pahala. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi ya Allah ampuni orang beriman laki-laki, orang Islam laki-laki dan perempuan. Ampuni ya Allah orang beriman laki-laki dan perempuan, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Itu doa singkat tapi puluhan miliar pahalanya. Share, Bu. Di-share, Usbob. Takut Di-share. lupa, di-share. Ya. Takut Selain lupa. kalau itu lupa, nah ini doanya sekarang juga sama, pahalanya miliaran. Robbi firli wali walidayya wali man dakhala baiti ya mu'minat walil mu'minina wal mu'minat. Sama nih. Jadi pahalanya juga miliaran karena minta ampun buat diri kita, buat orang tua kita, buat tamu-tamu yang datang ke rumah kita, buat orang beriman, laki-laki dan perempuan. Sama itu pahalanya. Pahalanya miliaran juga. Jadi doain sekarang. Jadi doakan orang-orang beriman semuanya, laki-laki dan perempuan. Kalau dalam surat 14 ayat 41, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa, redaksi doa Ibrahim. Ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni orang beriman di hari setiap amal akan kau hisab. Jadi mendoakan orang beriman sampai di hari kiamat jadi doain. Nah itu pahalanya sama miliaran. Nanti cari ya hadisnya dari Rasulullah. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang minta ampun untuk orang beriman laki-laki dan perempuan, maka Allah akan catatkan satu kebaikan untuknya dari setiap orang beriman laki-laki dan perempuan. Cari itu hadisnya supaya ayah bunda tahu. Rupanya banyak yang baca doa ini belum tahu bahwa pahalanya puluhan miliar. Itu. Karena itu jangan ditinggal tuh. Kalau lagi doa, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Atau Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya minhum wal amwat. Ada doanya Nuh. Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minat walil mu'minina wal mu'minat. Atau doanya Ibrahim alaihissalam. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi yang penting doakan. Saling mendoakan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Doain tamu kita. Jadi kalau ada orang yang bertamu, ini didoain. Waliman dakhala baitiya. Jadi kalau tamu datang, doain Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'min. Kalau tamunya ngerti, Masya Allah, didoain sama tuan rumah. Karena tamu itu bawa keberkahan yang banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Era modern, orang aneh. Makin kagak seneng kalau tamu datang. Padahal tamu itu bawa berkah. Nabi Ibrahim sama tamu nggak kenal aja motongin anak sapi. Jadi motongin sapi. Pada tamu yang nggak kenal, gimana tamu yang dikenal. Dan nah itu nanti ayah bunda cari keberkahan tamu. Cari ya, hingga bagaimana kita harusnya ngelainin tamu. Sampai Rasulullah bersumpah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Muliakan tamu. Jadi
Ini lagi ngajar ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Ini sinyalnya masih bagus apa enggak? Coba. Sangat Bagus. sangat bagus. Dan nanti Bagus, ayah ya. bunda PR cari keberkahan tamu. Bahagia kalau tamu datang. Dan ayah bunda tahu nggak orang yang memuliakan tamu, senang bersahabat sama orang-orang beriman, itu mah bisa kelihatan tuh ayah bunda. Nanti kalau yang suka menerima tamu, senang juga bertamu, bersilaturahim, saling kunjung, nanti kelihatan kalau dia lagi punya acara ngawinin anak atau ada kematian di rumahnya, yang datang tuh banyak. Kalau dia adalah orang yang suka menerima tamu dan suka bertamu. Ayah bunda pernah nggak datang ke acara walimah? Makanannya banyak, tamunya kagak ada. Pernah ngerasain nggak? Saya aja cengok, Pernah. bengong sendiri. Ini orang salahnya apa ya? Udah bikin di hotel mewah begini, tamunya nggak ada. Sampai bengong itu. Yang di atas apa namanya itu panggung. Mau salaman sama siapa, nggak ada yang salaman. Dan kita mau ngabisin makanan segitu banyak. Jadi ayo belajar. Kalau tamu datang bahagia. Tamu datang tuh nggak usah pakai lama. Dia duduk 3 menit aja. Udah ada masak yang benar. Baik dia bilang maupun nggak bilang. Masak yang benar. Maksudnya gimana, Sob? Belajar dari surat Az-Zariyat. Bagaimana Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang nggak dikenal. Motong apa tuh? Motong sapi. Tamu yang nggak dikenal. Gimana tamu yang dikenal? Nah, karenanya ini belajar naik kelas buat kita semuanya. Kalau kedatangan tamu, ayo repot. Buat tamu tuh betah. Jangan tamu dikasih kode pulang mulut. Mulut. Tamu dikasih kode. Padahal dia ngampunin dosa kita. Membawa rezeki untuk kita. Ngangkat derajat. Nanti cari tuh keberkahan tamu apa aja. Dan ini doa khusus. Sampai disebut sama Nabi Nuh. Waliman dakhala baiti ya mu'min. Dan orang beriman yang masuk rumahku ya Allah. Masuk rumahku ya Allah. Dan Nabi Ibrahim tuh pernah kedatangan tamu. Orang nggak dikenal melintas di kampungnya kelaparan dan minta makan sama orang-orang juga lagi pada susah. Lalu kemudian dikasih tahu, datanglah ke rumah Ibrahim bahwa dia adalah orang yang memuliakan tamu. Dan Nabi Ibrahim dikenal dengan orang yang nggak pernah mau makan sendirian. Maksudnya bukan serakah, tapi kalau mau makan, beliau senang kalau ngajak orang. Dan sampai singkat cerita datang orang ini ke rumah Ibrahim alaihissalam. Begitu ngetuk pintu, lalu kemudian Nabi Ibrahim nyambut. Dan Masya Allah. Nah, Nabi Ibrahim kemudian menghidangkan makan. Nggak kenal nih, nggak kenal. Sama seperti kisah Nabi Ibrahim dalam surat Az-Zariyat yang motongin anak sapi buat tamu nggak dikenal. Yang nggak taunya malaikat, nggak mau makan. Udah dipotongin nggak mau makan. Nah ini balik nih, tamu nggak dikenal. Lalu kemudian Nabi Ibrahim sibuk masak, kemudian ngajikan makanan. Dan begitu makan, berdua sama tamu yang nggak dikenal gini. Bagaimana Kisanak? Kayak Kisanak nih, cerita kayak cerita-cerita dulu tuh ya. Berapakah umurmu sekarang? Saya umur 70. Ibrahim. Ini. Oh,
Ayo makan, 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 makan. Di mana rumahmu, di mana negerimu, dan segala macam nanya. Ini dan itu segala macam. Dan Ibrahim itu senyum, bahagia, terima tamu. Dan sampai kalimat Ibrahim pertanyaannya adalah, bagaimana apakah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi? Lalu kemudian tamu yang lagi lahap banget tuh makan karena dia kelaparan. Terus dia bilang, aku tidak beriman padanya karena aku punya Tuhan selain dia. Tuhanku ini, itu, segala macam. Ibrahim kaget, rupanya yang dia kasih makannya orang musyrik. Orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdiri, dia ke pintu, buka pintu. Keluar, kata Ibrahim. Makananku tidak boleh dimakan oleh orang yang mempersuruhkan Allah. Kaget tuh. Tadinya kok segitu mulianya, dia dimuliakan oleh Ibrahim, disuruh makan, Ibrahim masak, Ibrahim menyambutnya. Tiba-tiba Ibrahim malah menghadiknya keluar. Dan kemudian orang itu pun keluar, ninggalin. Baru berapa langkah orang itu keluar, Ibrahim nutup pintu, Jibril udah ada di sebelah. Dan Jibril bilang begini, ya Ibrahim, inallah yukruka salam. Allah sampaikan salam padamu. Dan Allah berkata kepadamu bahwa 70 tahun dia jadi hambaku. Selama itu aku tidak pernah bertanya apakah dia beriman padaku, dan aku selalu memberinya makan. Akankah ketika dia datang ke rumahmu sekali saja, engkau memberinya makan, terus engkau bertanya apakah dia beriman padaku atau tidak? Dan jawabannya adalah tidak, engkau menghardiknya dan engkau melarangnya untuk makan. Belum selesai itu pesan dari Allah yang disampaikan Jibril, Ibrahim lari. Ibrahim lari dan kemudian manggil-manggil orang itu. Kisanak, kisanak. Dipegang tangannya oleh Ibrahim. Ayo kembali lagi ke rumahku, kembali lagi. Kita makan, kita makan. Lalu kemudian orang itu didudukan lagi di meja dan orang itu kebingungan. Ibrahim aneh, lebih bersemangat lagi melayani orang. Lalu sambil makan dan kali ini nggak lahap, dia malu-malu tuh orang. Karena tadi sudah dihardik, kemudian dijemput lagi Ibrahim. Lalu kemudian dia nanya, wahai Ibrahim, apa yang membuatmu berubah pikiran begitu cepat? Hingga engkau mengundangku lagi untuk makan di rumahmu ini. Ibrahim kemudian ngasih tahu bahwa Jibril mengutusnya dan Allah menyampaikan pesan. Nangis tuh itu orang. Dan kemudian orang itu netes air mata. Dan kemudian orang itu mengatakan, wahai Ibrahim, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Dan engkau sungguh adalah Nabi. Bagi makan, muliakan tamu, itu yang kata Rasulullah, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Maka ada redaksi yang khusus disebut dalam hadis ini. Yang beda dengan doa-doa lain. Wa liman dakhala baitiya mu'minan. Dan tamuku ya Allah yang beriman yang masuk ke rumahku. Ampunilah. Nah, ntar kalau Usbop datang ke rumah ayah bunda, jangan lupa ya doanya. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidi zalimina illa tabar. Dah, ya bunda, makasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga lancar dakwahnya hari ini. Amin ya Allah. Alhamdulillah ini selesai.